Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah Ace of Wands. Kayak gini, Ace of Wands itu kan sebuah awalan baru. Semua Ace selalu berhubungan dengan awalan yang baru. Wands itu berhubungan dengan inspirasi, kreativitas, pekerjaan. Sebagian dari kamu kayak ini semacam awalan yang baru berhubungan dengan pekerjaan kamu. Dan itu eh, ini memerlukan kamu untuk berani mengambil langkah gitu ya. Berani mengambil langkah untuk meninggalkan dulu sesuatu. Misalnya rasa ragu kamu karena aku sudah melihat kamu banyak berpikir dan reading ini lebih kayak kepada suatu reading yang meyakinkan kamu bahwa kamu siap, kamu bisa dan kamu em, gak perlu ragu gitu ke depannya seperti apa ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut seiring berjalannya dengan tarot juga ya. Oke, sebelum kita bahas dengan lanjutan si S of One tadi, kita lihat dulu nih oracle-nya. Yang pertama itu adalah momen serendipity. Serendipity itu aku melihat gini ya, kayak satu momen diikuti momen berikutnya, synchronicity. Jadi kayak momen itu membawa kamu di suatu titik semuanya itu terasa pas gitu. Misalnya awalan kamu ketemu seseorang, misalnya kayak sebuah pintu yang kebuka sama kamu, kayak jadi ada serangkaian-serangkaian momen gitu ya. Dan ini vibe-nya positif gitu. Jadi bisa jadi ini ada hubungannya dengan awalan karir kamu yang baru gitu, perjalanan kamu yang berhubungan sama si S1 tadi, bisa juga di aspek lain kehidupan kamu yang jelas akan banyak synchronicity yang akan kamu lihat semacam konfirmasi yang kamu cari meyakinkan kamu, oh ini loh tentang suatu hal yang perlu kamu pahamin, oh ini loh konfirmasi atas pertanyaan-pertanyaan kamu selama ini. Semoga ini bisa dipahamin ya. Terus juga yang berikutnya adalah poise. Poise itu kayak siap gitu. Yang tadi aku bilang kenapa kamu reading ini semacam seperti konfirmasi buat kamu. Kayak kamu punya skill, pengetahuan, pengalaman, kebijaksanaan, hal-hal semacam itu. Kamu cuma butuh diyakinkan gitu. Karena gini ya, selalu aku bilang ketika ada suatu tema yang memanggil tentang memasuki zona unknown, melangkah di luar zona nyaman kamu. Memang menakutkan karena kita nggak pernah berada di situ, itu nggak familiar. Tapi zona yang tidak familiar itu ada potensi tanpa batas di situ ya, ada keajaiban-keajaiban juga yang kamu mungkin nggak pernah temuin sebelumnya. Itu kenapa aku bilang di awal tadi, kamu cuma butuh konfirmasi ya. Apakah aku bilang akan selalu mulus, selalu mudah tanpa tantangan? Enggak. Tapi kamu harus belajar gitu, untuk percaya gitu, untuk mulai aja dulu, untuk berserah dalam artian kamu sudah melakukan semua bagian kamu dan tinggal selebihnya yang bukan bagian kamu itu serahkan kepada yang maha kuasa Tuhan, universe atau apapun itu yang sesuai dengan keyakinan kamu, oke? Okay? Dan ini di, di oracle berikutnya Treasure Island gitu. Kayak aku melihat banyak hal positif ya, banyak hal positif, banyak momen kebetulan-kebetulan yang efeknya juga positif, terus juga kayak ada vibe yang menyenangkan in general buat kamu di bulan ini. Terus si Treasure Island ini kan berbicara kayak momen keberlimpahan, momen kayak ada sesuatu hal yang kamu wujudkan dan gini. Treasure Island ini juga berbicara tentang kadang ada blessing yang bisa lolos dari pandangan kamu gitu. Ya jadi kayak semacam kamu juga butuh lebih perseptif untuk jangan sampai blessing ini lolos ya yang udah ada di sekitar kamu sebenarnya. Semoga sekali lagi semoga ini bisa dipahamin dan itu sebenarnya udah ada tinggal gimana kamu bisa menangkap peluang. Lalu yang berikutnya oracle-nya adalah Mercury, kata kuncinya message pesan. Mercury ini berhubungan dengan ada komunikasi itu ya pesan yang mungkin mengkonfirmasi tadi yang sudah kamu tahu atau pertanyaan kamu bisa jadi juga sesuatu yang ngagetin. Kenapa ngagetin? Karena di situ ada tower. Sebelum kita ke tower kita lanjutin dulu tadi si S of Wands. Nah, S of Wands tadi kan awalan yang baru dan konfirmasinya adalah mountain. Mountain itu kan semacam perjalanan panjang kamu gitu kayak jalan berliku-liku yang udah kamu lewatin, pengalaman kamu. Um, Mungkin tantangan-tantangan yang udah kamu hadapin karena selalu ya berbicara secara metafor gitu. Kalau kayak naik gunung itu kan nggak pernah mudah ya. Adalah batu, jalannya kadang becek, kadang curam, kadang ketemu banyak lintah, ular atau apalah gitu. Banyak kan bumbu-bumbu kehidupan ketika orang naik gunung. Sama kayak dengan ini, kayak aku udah melihat kamu udah ngelewatin banyak hal juga gitu, tantangan-tantangan. Dan dengan Ace of Wands ini bisa jadi kayak momen breakthrough kamu, momen peluang itu ada depan mata kamu, momen inspirasi untuk kamu melangkah dalam sebuah chapter yang baru. Ya, yang jadi blessingnya, sorry.
Four of Swords, kamu tuh udah banyak berpikir tentang sesuatu hal, tinggal kamu semacam butuh konfirmasi aja gitu, entah dari reading ini, entah dari synchronicity yang mungkin akan kamu temuin. Dan dengan Fox, lihat Fox itu selalu berbicara tentang kecerdasan, kejelian, berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi blessing kamu berhubungan dengan tadi si Fox ini. Kamu udah banyak berpikir, kamu udah banyak berkontemplasi, kamu udah melakukan banyak healing juga bisa ya, karena Four of Swords ini kartu setelah Three of Swords, setelah kecewaan, setelah luka, setelah mungkin pemulihan kesehatan juga ke arah semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat, atau tadi ada hal yang kamu pikirin gitu untuk beberapa waktu. Nah, yang jadi tantangan tadi kenapa aku bilang kamu butuh keluar dari zona nyaman, butuh meninggalkan sesuatu, butuh berani melangkah. Tantangannya adalah Three of Pentacles. Three of Pentacles itu berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan teamwork, kolaborasi. Tapi ini aspeknya ada di tantangan kamu. Dan konfirmasinya adalah ship gitu. Mungkin yang bikin kamu berat adalah kalau ini konteksnya pekerjaan ya, orang-orang yang bekerja bersama kamu, tim kamu, adalah mungkin di kantor kamu tuh kayak semacam orang-orang yang dekat sama kamu gitu. Tapi mereka terlihatnya tidak tidak terpikir ya untuk saat ini seperti untuk resign atau apalah gitu, yang lebih kepada kamu yang mulai berpikir, kayaknya ada peluang baru di tempat lain, mungkin gue bisa lebih bertumbuh di tempat lain, kayak hal-hal semacam itu yang ada di pikiran kamu. Tapi kayak orang-orang yang kamu pikirin ini sepertinya belum, atau mungkin kamu kayak nanti yang ngerjain kerjaan gue siapa gitu ya, atau nanti teman-teman gue yang bantuin siapa gitu. Mungkin ini yang jadi pemikiran kamu ya. Kayak jangan sampai gitu ya, gini, apapun konteksnya ya, mau buat kerjaan atau pilihan-pilihan hidup signifikan lainnya gitu, karena kamu mikirin orang lain jadinya kamu semacam tidak memberi kesempatan diri kamu untuk memasukin sebuah zona yang baru atau menjawab panggilan sesuatu hal yang berbicara di hati kamu gitu ya. Karena kalau contohnya gini, pakai contoh pekerjaan aja atau bekerja di perusahaan. Misalnya kamu resign gitu, ntar juga dapat kok gantinya gitu. Dan kalaupun misalnya kamu mikirin teman kamu, nanti juga mereka akan menemukan cara dealing ketika misalnya dalam fase transisi atau ketika kamu nggak ada gitu ya. Dan ini juga bisa kamu aplikasikan untuk konteks hidup yang lainnya, oke? Karena gini, dengan Seven of Wands di situ entah kenapa ya, dengan konfirmasinya adalah woman, lebih kepada gini, Seven of Wands itu kan berjuang, kompetisi, protektif gitu. Tapi ini lebih kepada gini, memilih, karena woman itu kan kayak feminim energi ya. Aku nggak melihat energi perempuan gitu di sekitar kamu, lebih kepada um, lebih reseptif, lebih dengerin panggilan, lebih dengerin semesta berbicara sama kamu, lebih dengerin kayak suara hati kamu tuh bilang apa gitu. Apa yang berbicara di hati kamu, apa yang mau kamu lakukan, apa yang kayak menurut kamu bisa membuat kamu bertumbuh lebih jauh lagi. Kayak hal-hal semacam itu loh. Lebih lebih reseptif gitu, lebih mengalir juga. Ya, terus tadi yang aku bilang mungkin ada sesuatu yang ngagetin karena di sini ada tower dan coffin gitu yang menjadi konfirmasi. Tower itu kan sesuatu yang solid, struktur, mungkin ada yang ngagetin bisa, mungkin dunia kamu tergoncang atau gini, keputusan yang kamu buat itu akan menggoncang, ngagetin buat orang-orang tertentu di sekitar kamu ya. Misalnya tadi kayak tiba-tiba mungkin kamu resign, itu akan ngagetin buat temen satu tim kamu atau sekantor kamu karena kamu kayak selama ini tidak terlihat ada tanda-tanda gitu, itu bisa jadi. Tapi ini bisa jadi juga kayak ada sesuatu yang terungkap karena Coffin itu kan tentang sesuatu hal yang tertutup gitu, bisa berwujud kabar, bisa jadi kayak ada fakta lain ya. Dan juga ini bisa jadi juga sebuah ending yang ngagetin gitu. Tadi berhubungan dengan keputusan yang kamu buat atau memang semacam gini ya, karena tower itu seringkali aku melihatnya adalah intervensi semesta. Ya, intervensi semesta ketika ada sesuatu yang stagnan di hidup kamu. Misalnya gini, ketika kamu kamu sadar gitu, kayak bahwa keadaan gitu-gitu aja, atau kamu nggak sadar tapi kayak semesta tahu nih, oh kalau kalau kamu nih situasinya gini terus, dia nggak akan bertumbuh, dia akan berputar di tempat yang sama. Jadi semesta intervensi untuk memaksa, tanda petik ya, memaksa kamu keluar dari situasi itu dengan cara yang ngagetin, mungkin dengan menggoncang dunia kamu, mungkin memberikan kayak mengungkap suatu hal-hal baru gitu yang cukup ngagetin dan itu signifikan untuk membuat kamu bergerak. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.